Jumpa lagi dengan saya Ririn yang di channel Mata Hati. Nah, yang kali ini saya mau memberitahukan banyak teman, banyak pertanyaan tentang mengemudi tanpa SIM. Kita di sini juga harus punya SIM loh kalau kita mau mengemudi di negara ginseng. Nah, nah, sebenarnya kalau kita tahu undang-undang di sini itu mudah sebenarnya. Nah, di sini kita kalau mengemudi, kalau misalkan mengemudi tanpa SIM itu kalau misalkan mengemudi tanpa SIM itu kalau kita cuma mengemudi biasa terus kita kena polisi, dan itu kebanyakan hukumannya itu penjara di bawah 1 tahun atau denda di bawah 3 juta atau maksimal 3 juta. Nah, itu juga tergantung pada kalian waktu mengemudi itu, misalkan mengemudi dengan minum atau mengemudi terus menabrak orang, apalagi kalau menabraknya apa itu namanya? lari tabrak lari ya. Kalau tabrak lari itu 100% kamu itu pasti tabrak lari itu dendanya besar. Nah, di situ tergantung dari kita mengemudinya. Kalau cuma mengemudi biasa saja dan kita tidak punya SIM, dendanya di bawah 3 juta atau maksimal 3 juta atau kurungan penjara di bawah 1 tahun. Tapi kalau mengemudinya yang tadi saya sebutkan seperti menabrak orang, tabrak lari sama dengan, atau tabrak biasa tapi tanpa lari, atau dengan minum, semuanya tergantung, tambah itu double, bisa 2 sampai 3 kali lipat ya dari denda yang saya sebutkan tadi atau kurungan penjara yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau misalkan kita harus juga perlu tahu kalau misalkan kita di kawasan apartemen atau bukan jalan ya, di dalam apartemen kita mengemudi tapi kita tidak tahu ini mengemudi tanpa SIM atau tidak. Itu sebenarnya mengemudi itu, kalau maksudnya mengemudi tanpa SIM itu kita mengemudi di jalan raya, kita mengemudi itu bisa dikenakan mengemudi tanpa SIM. Tapi kalau misalkan kita mengemudi di apartemen, di lingkungan kawasan apartemen, itu bukan mengemudi tanpa SIM, atau kamu tidak bisa, atau polisi tidak bisa mengenakan kamu hukuman yang saya sebutkan tadi, seperti hukuman mengemudi tanpa SIM atau kenakan denda. Itu tidak wajib untuk dikenakan hukuman, karena itu kita tadi mengemudinya bukan di jalan raya, itu tidak bisa dikenakan undang-undang lalu lintas. Nah, perlu tahu itu tadi, yang penting sekali kalau kita mau, misalkan kita cuma jalan atau apa itu namanya nyetir, cuma putar-putar di kawasan lingkungan apartemen, itu bukan mengemudi, maksudnya bukan mengemudi di jalan raya. Kalau mengemudikan yang di jalan raya yang bisa kena hukuman atau denda tadi yang di jalan raya. Nah, itu juga perlu diketahui dan perlu diwaspadai, karena kita di sini hidup di negara orang, kita juga harus tahu undang-undang di sini. Maka dari itu undang-undang seperti kelalu lintasan tadi wajib kita ketahui kalau kita punya mobil. Kalau bisa jangan mengemudi tanpa SIM. SIM internasional juga bisa dipakai di sini, asal kita itu SIM-nya juga itu berlaku paling nggak 1 tahun setelah masuk negara Korea. Nah, yang perlu diketahui lagi, misalkan kita menyewa, kalau kita sedang minum, kebanyakan orang Korea itu menyewa pengemudi ya, pengemudi arbaitan yang bayarnya 20 ribuan itu. Kalau misalkan seseorang itu karena cuaca sekarang masih dingin, dan karena dingin mereka, orang yang mengemudi, misalkan saya minum, saya mengambil semacam pengemudi arbaitan, maka dari itu misalkan saya dingin, saya mau menghangatkan badan saya di mobil saya, tapi menghangatkannya badannya itu jangan di
di tempat duduk yang ada setirnya, tapi di sampingnya. Sebab kenapa? Dalam 1 meter kalau kita bergerak itu juga dikenakan hukuman tadi saya bisa dikenakan hukuman seperti mengemudi dengan minum alkohol gitu. Jadinya itu juga perlu diwaspadai. Kalau kita punya SIM juga nggak boleh mengemudi loh. Nah, sekarang hukumnya tahun 2019 bulan 4 tanggal 17 ada undang-undang baru. Yang undang-undang ini yang kemarin yang untuk saat ini sampai saat ini bulan 4 tanggal 16 itu yang dendanya 40.000 menjadi 80.000. Hati-hati ya kalau kita mau memarkir, misalkan parkiran 4 tempat yang perlu diwaspadai supaya kita jangan parkir sembarangan. Nah, kalau mau parkir itu di parkiran yang biasanya yang ada garis putihnya, dan jangan sampai di parkiran yang 4 saya sebutkan ini ya. Yang satunya adalah di kawasannya, misalkan kawasan seperti pemadam kebakaran, itu kan kita bisa lihat ada di jalan kadang-kadang seperti pompa untuk mengeluarkan air, pompa air itu, saluran air itu. Nah, jangan sampai kita di situ 5 meter dari kawasan itu, harus kita lebih dari 5 meter dari kawasan tersebut kalau mau parkir ya. Jangan sampai di dalam tersebut kita parkir dalam 5 meter, karena kalau dalam 5 meter kita bisa langsung difoto dan dikenakan denda sebesar 80.000 won. Cukup lumayan banyak kan? Nah, yang kedua adalah di perempatan jalan. Di perempatan jalan kan biasanya kan orang kan kalau mau belok ke kanan itu kan karena ada mobil yang parkir di sebelahnya nggak bisa belok ke kanan. Nah, yang itu perlu diwaspadai di perempatan jalan itu, baik di pojoknya atau di perempatan paling tidak 5 meter. Dalam 5 meter itu kita jangan sampai parkir di situ, karena kalau di situ kebanyakan langsung dalam hitungan detik kita bisa kena denda sebesar 80.000 juga. Nah, yang nomor 3 itu di tempatnya halte bis. Di halte bis juga, kalau halte bis dari halte bis, kawasan halte bis kan ada di situ 10 meter depan belakang. Kalau kita parkir di situ kita bisa juga kena denda sebesar 80.000 langsung. Kalau di misalkan di dalam garis yang kuning-kuning itu kan cuma kita kan mungkin ada peringatan 10 menit dia akan kembali lagi kameranya. Kalau ini tidak, langsung kena foto, langsung kena denda. Nah, yang terakhir adalah di kawasan school zone, tempat sekolah, kebanyakan SD, SMP. Nah, di situ kita juga jangan sampai ya, di situ pokoknya ada tulisan school zone, jangan sampai kita parkir di situ. Sebab kenapa? Di school zone banyak teman atau anak-anak sekolah yang gara-gara parkir sembarangan tempat, nggak tahu ada mobil lewat, akhirnya ketabrak. Karena anak kecil itu tidak kelihatan, karena dia bisa juga sembunyi atau dia itu namanya nyebrang karena ketutupan mobil yang parkir sembarangan itu tadi. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa bantu. Kalau misalkan ada pertanyaan dan mungkin ada pernah mengalami kejadian gini mungkin ada pertanyaan, silahkan komen di video saya ini. Dan jangan lupa like, subscribe, sharing juga. Nah, terima kasih, semoga membantu. Salam.